Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cebice, pemirsa Pal TV di mana wae berado. Balik lagi bersama kami di Halo Palembang, tapi kali ini live langsung dari kantor Ombudsman RI perwakilan Sumatera Selatan, dan hari ini 20 Desember 2023 berewakan bersama Mang Cek Aga. Ya, dan tentunya dengan aku Cek Susan. Selamat pagi dan semangat pagi Cak Mano, sudah libur anak sekolah ini. Lempeng Caknya jalan-jalanan nih. Tetap harus jago kesehatan. Yep. Wah, ini suara agak seret-seret nih. Iya, nah ini harus banyak minum ya. Harus banyak minum ya, karena kita masih dengan suasana tahun baru, Natal. Nah, banyak yang bakal kita jalani ini. Bener, banyak yang nak disantap nih pastinya di liburan ini ya. Jadi tetap jago kesehatan, jago makan, dan tetap olahraga nih Cek Susan. Cek Aga tadi pagi udah mulai dengan olahraga supaya sepanjang hari ini kita bisa sehat. Karena sehat itu mahal ya. Sehat kalau itu, bukan kita, betul. Siapa lagi? Kalau bukan sekarang? Kapan lagi? Akor. Nah, ini spesial hari ini kita juga kedatangan ada ketiga narasumber yang pastinya sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Ini dari Ombudsman juga. Ada kita kehadiran ada Pak Prana Susiko MSI, Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Ombudsman RI Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Prana. Kakak apa dipanggil ini? Masih muda ya? Masih muda. Masih muda udah jadi kepala ya. Iya, ini sekali lagi ada Bapak R. Wisnu Kumor SE, Kepala Keasistenan PVL. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Wisnu. Ada juga ini Pak Henrico SH CLA. Ini Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Sumatera Selatan. Selamat pagi. Wow, spesial hari ini ya. 3 orang langsung narasumber ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini kalau muat bisa 5 orang lagi sebenarnya. Bisa. Cuman kameranya ada. Iya. Foto keluarga gitu. Nah, jadi Mang Cek Bice, apa dia yang nak kita bahas hari ini? Tema kita adalah catatan pelaksanaan pelayanan publik 2023 Ombudsman RI Sumatera Selatan. Jadi ini sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pelayanan publik di Sumsel Dewe. Jadi Ombudsman RI sudah merilis catatan pelaksanaan pelayanan publik 2023. Ini mencatat banyak hal mengenai inisiatif dan juga upaya dilakukan untuk memastikan efisiensi, keterbukaan, dan juga keadilan dalam melakukan pelayanan publik. Nah, inilah yang akan kita bahas sepanjang kurang lebih 60 menit ke depan di 3 segmen di Halo Palembang ini Dewe. Nah, langsung baik kita bertanya ini ke Pak Wisnu pertama kali nih. Untuk Pak Wisnu Dewe, ini Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik sudah berapa banyak ini Pak Wisnu sepanjang tahun 2023 di Sumatera Selatan menerima laporan dan juga konsultasi nih, mungkin bisa disebut di spill dikit lah instansi dan juga substansi laporannya. Karena kalau disikok-sikok ke kasus itu banyak. Baik, terima kasih. Jadi kami Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan sesuai dengan amanat Undang-Undang 37 tahun 2008, memang tugas kami adalah menerima laporan masyarakat, salah satunya itu. Oke, kalau kita lihat dari angka statistik penerimaan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Selatan ada peningkatan. Dari tahun 2022 yang hanya 300-an pengaduan, di tahun 2023 itu ada 811 pengaduan. Di sini pengaduan ya. Kalau di Ombudsman Sumsel pengaduan itu terdiri dari laporan masyarakat secara langsung, kemudian inisiatif, kemudian kita ada reaksi cepat Ombudsman. Kemudian juga ada tembusan-tembusan surat yang disampaikan ke kami. Jadi total untuk pengaduan yang ada di Sumatera Selatan ada 811 aduan. Untuk laporan masyarakat sendiri yang terdiri dari laporan masyarakat, inisiatif, dan reaksi cepat itu ada sekitar 300-an. Kemudian untuk untuk tembusan sekitar 100 lebih seperti itu. Banyak sekali peningkatannya di 2023 ini. Itu kebanyakan dari Palembang sendiri atau dari luar daerah? Itu global seperti itu. Kalau untuk persentase memang lebih banyak laporan yang masuk dari Palembang, Kota Palembang. Itu lumayan ya, dari 300 tahun lalu sampai sekarang 800 aduan sekarang menjadi 800 aduan. 200% lebih itu Cek Susannya. Nah, kira-kira ini Pak Wisnu, faktornya apa nih? Apakah memang terjadi penurunan kualitas dari pelayanan publik atau masyarakat ini sudah mengerti cara mengadu, sudah tahu nih kantor Ombudsman di sini, sudah lebih paham cara mengadu atau seperti apa? Betul. Jadi persepsi masyarakat ada yang bilang bahwa kalau aduan sedikit pelayanan akan baik, pengaduan banyak berarti pelayanannya buruk.
Tidak juga seperti itu. Bisa jadi pengaduan yang sedikit artinya bisa jadi masyarakat yang belum tergugah gitu ya untuk mengadukan atau melapor permasalahannya ke Ombudsman. Bisa juga pengaduan yang banyak itu karena memang aksesnya sudah gampang sekarang. Ombudsman Sumsel itu membuka akses pengaduan tidak hanya datang langsung, tapi juga bisa by phone, bisa juga by medsos, bisa juga Ombudsman online dan sebagainya. Bersurat juga bisa seperti itu. Dan di sini nanti Pak Hendriko akan jelaskan juga bahwa bagian pencegahan di Ombudsman Sumsel juga secara masif menyebarkan informasi-informasi terkait Ombudsman, terkait bagaimana cara melapor dan sebagainya. Mungkin itu salah satu penyebab meningkatnya laporan masyarakat di Sumsel. Baik, Pak, satu lagi. Kalau untuk reaksi cepat tadi dikatakan, reaksi cepat seperti apa yang ditanggapi oleh Ombudsman sendiri? Baik, kita ada namanya reaksi cepat Ombudsman. Itu ada karakteristik laporannya. Kenapa bisa menjadi reaksi cepat Ombudsman? Salah satu karakteristiknya adalah membahayakan jiwa. Membahayakan jiwa si masyarakat. Ini harus reaksi Ombudsman harus cepat. Jadi tidak perlu lagi verifikasi formil, material, kita langsung bergerak seperti itu. Contoh, yang paling banyak di kami adalah lampu jalan. Lampu jalan yang mati, kalau orang berpikir lampu jalan mati, efeknya seperti apa? Ternyata di lapangan banyak sekali masyarakat yang kecelakaan gara-gara lampu jalan mati. Orang yang sholat subuh banyak yang masuk ke dalam got dan itu membahayakan. Maka itu masuk menjadi reaksi cepat Ombudsman, seperti itu. Oke, jadi memang hal-hal yang urgent ya seperti itu ya Pak Betul, ya. betul. Baik. Jadi ini pemirsa ya, kalau memang yang urgent atau mungkin bisa membahayakan jiwa, pelayanan yang mungkin bisa membahayakan jiwa bisa langsung lapor karena di Ombudsman ini ada yang namanya reaksi cepat. Reaksi cepat dan langsung ditanggapi ya gitu. Dan ini juga ada pertanyaan nih untuk Pak Prana. Jadi Pak Prana ini sebagai Kepala Keasistenan Pemeriksa Pelaporan Ombudsman RI Sumatera Selatan. Sebelum ke case-nya, Pak boleh dijelaskan dulu, apa sih Pak tugasnya ini pemeriksa laporan Ombudsman ini sendiri Pak? Baik, terima kasih Mbak. Kami di tahun 2023 memang ditugaskan di bidang keasistenan bidang pemeriksaan laporan masyarakat. Tupoksi utamanya tentu adalah memeriksa laporan. Jadi setelah laporan dinyatakan memenuhi syarat formil material di bidangnya Pak Wisnu, maka laporan itu masuk ke bidang pemeriksaan laporan. Nah, kami memeriksa yang melapor, kemudian yang dilaporkan atau terlapor, lalu pihak-pihak terkait dengan permasalahan itu, karena biasanya tidak hanya satu instansi saja yang terkait, biasanya ada 2, ada 3. Kemudian kami juga melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan itu, misal keterlambatan pembuatan KTP, seandainya kan, itu regulasinya seperti apa saja, berapa lama, apa syaratnya, seperti itu. Kemudian kami juga diberi kewenangan untuk meminta keterangan ahli jika memang masalah yang dilaporkan itu dalam pandangan kami butuh pandangan ahli dari pihak luar. Selanjutnya bisa juga kami koordinasi Mbak dengan Ombudsman Pusat untuk hal-hal kasus yang ada kaitannya dengan Ombudsman Pusat, melibatkan instansi pusat, kita juga bisa di situ. Akhir dari semua itu adalah LAHP namanya, laporan akhir hasil pemeriksaan. Yang kesimpulannya itu ada 2, biasanya ditemukan pelanggaran maladministrasi atau tidak ditemukan maladministrasi. Lebih kurang tupoksinya itu seperti itu. Berarti memang laporan yang diterima harus diperiksa terlebih dahulu sehingga bisa dipertanggungjawabkan ya Pak ya. Ada beberapa laporan yang mungkin pernah ditolak Pak setelah dilakukan pemeriksaan? Kalau tahun ini belum ada. Belum ada. Memang kami punya kewenangan untuk menghentikan pemeriksaan bahasanya Mbak ya. Itu di tahapan namanya laporan hasil pemeriksaan dokumen atau LHPD. Jadi setelah di bidangnya Pak Wisnu dinyatakan lengkap formil material, kemudian tim riksa masuk, lalu itu dibahas di tim riksa, apakah kita akan melanjutkan pemeriksaan atau cukup hanya melakukan pemeriksaan dokumen dan laporan ini kita tutup. Di tahun ini tidak ada. Tahun 2023 semua laporan itu masuk ke tahap pemeriksaan, semuanya diperiksa, terlapor, pelapor, termasuk juga pihak-pihak terkait. Yang ditutup dalam LHPD belum. Nggak ada ya. Baik. Syarat khusus mungkin Pak untuk pelaporan, untuk pelaporan kalau kita mau melapor?
Persyaratannya itu ada di Pak Wisnu. Oke. Di bidang penerimaan dan verifikasi laporan. Karena setelah dari Pak Wisnu baru ke Prana ya. Kami nerima barang jadi. Barang jadi, udah matang ya Pak ya? Udah Sedikit banyak kecil kemungkinan lah ya kalau diterima ditolak ya untuk laporannya Pak ya, kalau di ombudsman pasti akan diproses. Nah Pak Prana, ini kan tahun 2023 ombudsman juga banyak menangani laporan yang cukup menarik perhatian publik, salah satunya yaitu PPDB dan juga persoalan PT KAI. Nah itu seperti apa hasil pemeriksaan yang dilakukan, apakah memang ada langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh ombudsman terkait permasalahan-permasalahan ini? Ya, jadi untuk PPDB inilah laporan inisiatif Pak ya, laporan inisiatif ombudsman. Artinya dia tidak ada pelapor, masyarakat yang melapor itu tidak ada, tapi ini inisiatif ombudsman melihat banyaknya keluhan atau permasalahan terkait dengan PPDB khususnya di tingkat SMA. SMA ya. Jadi ada beberapa sekolah SMA negeri yang kami datangi, lalu kami jadikan sampel untuk dilakukan pemeriksaan. Dan sejauh ini terakhir kami sudah melakukan pemeriksaan pemanggilan kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan hasilnya memang belum bisa kami publis, tapi dalam jangka waktu dekat mudah-mudahan tidak berubah terlalu jauh. Awalnya kita target di akhir Desember kita akan serahkan LHP-nya, tapi kemungkinan bergeser di Januari. Itu memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi PPDB ya. Jadi kami memang menemukan ketidaktaatan terkait dengan prosedur PPDB yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ini bahasanya itu dirubah ya, atau ditambah regulasi itu sehingga menyebabkan terjadi permasalahan. Itu yang PPDB-nya. Kemudian yang KAI juga masih berproses. Terakhir kami sudah melakukan klarifikasi langsung ke Dirut KAI Pusat melalui Zoom atas fasilitasi keasistenan utama Ombudsman RI di Jakarta. Juga hasilnya belum keluar. Ini masih menelaah terkait dengan sejumlah hal yang berkaitan dengan masalah itu. Utamanya masalah ganti rugi sebenarnya kalau di KAI itu. Mudah-mudahan ada hasil yang baik lah antara masyarakat dengan PT KAI bisa bertemu. Harapan kami seperti itu. Nah, masalah yang PPDB itu menarik nih Pak. Sebelum kita ke Pak Hendriko ya. Kalau seandainya memang ditemukan ada permasalahan, kira-kira apa tindakan kewenangan lah? Apakah memang kewenangan ombudsman juga memberikan sanksi kepada sekolah atau kepada dinas terkait? Atau seperti apa tuh kira-kira langkah selanjutnya yang akan diambil? Ya, berdasarkan peraturan Ombudsman 48/2020 tentang mekanisme pemeriksaan laporan ya, bahwa untuk perwakilan itu hanya melakukan tindakan korektif namanya jika laporan ditemukan pelanggaran maladministrasi. Sementara untuk rekomendasi itu menjadi kewenangan Ombudsman Pusat. Nah, dalam telaah kami sementara ini di dalam PPDB sepertinya kami akan menerbitkan korektif itu. Nah, terkait dengan rincian-rincian korektifnya itu yang masih kami gali. Dan respon dari pihak Dinas Pendidikan juga baik. Jadi nanti ada semacam perubahan regulasi, perubahan total kalau bahasanya seperti itu. Cuman memang memerlukan dukungan semua pihak nih, agar pelaksanaan PPDB itu memang pure murni sesuai dengan yang diamanatkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Oke. Seperti itu. Terima kasih Pak Prana. Kasih. Kalau Pak Hendriko sendiri, ini Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Sumatera Selatan. Boleh dijelaskan dulu apa sih tugasnya Pak Hendriko? Ya, pencegahan seperti apa? Terkait dengan tugas sebenarnya tentu di luar dari yang dua penugasan itu, ya. Karena memang bicara pencegahan kan bagaimana misalnya unsur pada instansi itu tidak melakukan maladministrasi. Jadi kita lebih pada fokus kepada instansi yang dilaporkan oleh ombudsman misalnya itu, kemudian instansi-instansi yang melayani publik tentu mempunyai kesadaran untuk tidak melakukan maladministrasi. Jadi itu posisinya bicara tentang itu, koordinasi, kajian, penilaian itu bagian dari itu. Oh, oke. Jadi lebih ke preventif ya. Maladministrasi tadi. Dicegah. Oke, dicegah ya. Jangan sampai terjadi ya. Kalau dua ini udah terjadi, dilaporkan ya. Oh, berarti
tidak perlu menerima laporan seperti itu. Ya, tapi bisa jadi dasar. Jadi Seperti yang tadi misalnya soal lampu jalan itu Iya. bisa menjadi kajian pencegahan. Karena kita melihat dari sudut yang itu salah satunya. Iya, jadi menarik memang Ombudsman ini bukan hanya sekedar menerima laporan masyarakat baru ditindak, tapi kayak disampaikan juga oleh Pak Rana tadi bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat mereka juga melangkah ke dinas terkait untuk melakukan teguran, untuk melakukan pemeriksaan, bahkan sebelum laporan dari masyarakat datang ya Pak ya, dan juga Pak Hendriko. Pencegahan. Ini terkait permasalahan lampu jalan yang sering kali padam itu. Itu bagaimana Pak tindak lanjut dan juga hasil kajian dari Jadi memang tadi saya bilang ada salah satu program di pencegahan itu namanya kajian. Itu dasarnya dari banyaknya laporan yang masuk. Nah, salah satunya tadi sudah sampaikan Pak Wisnu, tahun 2023 kita banyak sekali menerima laporan soal lampu jalan. Jadi kami kemudian rapat di perwakilan ini bagaimana nih? Jangan Ombudsman itu sebagai pemadam kebakaran saja misalnya. Orang melapor kemudian kita tindak lanjuti dihidupkan. Kita harus tahu nih bagaimana nih sumber masalahnya di mana. Sehingga nanti kami lakukan kajian. Ternyata memang hasil kajiannya Ombudsman terkait dengan pemadaman lampu jalan, kami menemukan ada semacam ketidakwajaran juga ya kalau kami anggap misalnya soal persentase anggaran yang masuk di dinas terkait misalnya. Bayangkan misalnya Mbak Sagai dan Susan misalnya anggaran yang pajak jalan yang kita bayar melalui pajak listrik itu ada 10%. Itu yang masuk ke pemerintah Kota Palembang itu hampir sekitar 200 miliar. Ya. Dialokasikan untuk dinas yang mengelolanya itu hanya 5 miliar, bayangkan. Jadi tidak sampai 10%. Iya benar. Bayangkan kan artinya ada ketidakadilan bagi kita sebagai penerima pajak, pembayar pajak untuk menikmati lampu itu. Nah, maka Ombudsman melihat ini ada yang salah. Harusnya pemerintah dia berpikirnya lebih luas juga. Bagaimana mungkin bisa mengelola 50.400, bayangkan. 50.400 titik jalan di Palembang. Nah, itu bagaimana bisa juga kita untuk mengakomodasi itu, sehingga memang Ombudsman melihat ada ketidakadilan itu. Nah, maka lebih dalam lagi ternyata memang pemerintah Kota Palembang tidak pernah atau belum menerbitkan soal regulasi nih, aturan soal bagaimana nih ngelola lampu jalan. Yang sekarang hanya soal lampu mati ditangani, lampu mati, tapi tidak ada tim yang memang khusus gabungan dari instansi-instansi itu gitu. Sehingga sangat wajar misalnya di daerah Mas Aga misalnya Cek Susan kira-kira lampu mati sore mati malam hidup. Nah, itu karena memang tidak ada kontrol, tidak ada monitoring bagi mereka. Jadi kerjaan mereka tuh menerima laporan mati sudah baru diurus ya. untuk monet tidak ada sama sekali. Biasanya memang di daerah Cek Susan karena di pinggiran kota. Agai kemarin juga mati ya lampu rumah. Acak tidak boleh. Putus. Belum bayar berarti token itu. Oh seperti itu. Ternyata pas setelah dikaji, ternyata pemerintah tidak ada peraturan untuk bagaimana sih? Tim khususnya. Tidak ada. Bahkan kami coba misalnya sarana pengaduan, orang menelpon aja itu tidak ada. Oke, baik. Baik, kita akan bahas lagi lebih dalam ini mengenai pelayanan publik dan lain-lain, bukan hanya soal lampu jalan, Bang CBC, di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Bang CBC masih bersama kami di Halo Palembang dan hari ini spesial karena live dari kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Ini di Jalan Sudirman di daerah Simpang Polda sebelah RRI ya. Yo, jadi pemirsa ya ini khusus untuk pelayanan publik ini ya, yang mungkin ngerasa tidak nyaman ini dilayani, duit kita lah keluar, apalagi untuk pajak lah keluar, tapi kita tidak bisa nikmati jalan. Wah, ini boleh kesini lapor ya. Betul. Lanjut kita ke Pak Hendriko, ini masih ngomongin tentang lampu jalan tadi ya. Nah, kalau Hagai tidak pacak Gai, kalau lampu rumah mati tidak boleh ngadu ke sini. Beli ya? Yo, bayar. Itu solusinya ya. Mati lampu ya. Iya, Pak Hendriko ini ke lampu jalan itu berarti laporannya kita kemana? Langsung ke Pemkot? Istilah kami itu saran perbaikan. Jadi kami kasihkan saran perbaikan hasil kajian itu ke Pemkot. Kemarin di Oktober itu langsung diterima sama Pak Ratu Dewa bersama tim juga.
Nah, kami berikan waktu 30 hari sebenarnya kemarin, paling tidak apa progres yang sudah mereka lakukan. Nah, maka pada di November kami undang. Kelamaan enggak 30 hari kira-kira, Pak? Karena regulasinya itu dia. Oh, oke. Oh, memang setiap penanganan case itu harus ada Ya, ada waktu. ya? Makanya kami undang lagi ke kantor, langsung dihadiri inspektur waktu itu sama Kadis Perkintan karena dia mengelola itu. Iya. Dari saran kami itu komitmennya sangat jelas bahwa mereka akan melakukan tindak lanjut itu. Nah, nanti kita akan tagih di 2024 juga bagaimana regulasi yang tadi, karena kami meminta dalam peraturan nanti yang akan dibuat, misalnya alokasi anggaran itu yang wajar-wajar juga, jangan hanya 5%, paling tidak kan 10%, bayangkan dari 200 bisa sampai 20 miliar kan lumayan juga untuk melaksanakan pengolahan itu. Jadi kami meminta itu juga, walaupun secara teori kan nggak bisa juga, karena soal pajak kan nggak bisa maksud saya langsung diambil itu kan memang itu sudah pemasukan pemerintah, tapi kan ini soal keadilan juga. Ya Cek Susan bayar sebulan berapa listriknya? Listrik sejuta. Yo kadang lebih lah karena rumah itu agak berapa tingkat kan? Gitu. Nah, ada bawa ini rusuh. ada 10%. Malum Cek Susan kos-kosan agak ada 10-20 lebih banyak. Tolong mau pajak dicatat. Jangan. Ada 10% di situ. Nah, bayangkan kan sebulan kita ngasih 10% dari duit itu. Wajar-wajar juga lah kalau kita nak nagih soal itu kan. Kalau sekarang sudah berapa lama prosesnya? Di November pertengahan tadi kita sudah panggil. Berarti ini masih wait and see. Terakhir mereka sudah memperbarui lagi nomor pengaduan. Nah, ini belum kami coba cak mano konsistensinya. Kadang-kadang kan baru pada saat dipanggil baru aduh kaget hilang lagi biasa. Nah, ini akan kita coba. Lampu jalan itu banyak dari daerah mana pengaduan kira-kira? Banyak ya kadang di tengah kota juga ada. Di pinggiran pertama yang paling banyak itu di Jalan Soekarno Hatta ya, banyak yang Jakabaring gitu. Iya, karena kan di situ bisa pusat inilah ya, karena banyak truk-truk besar di situ kan bahaya kalau kan banyak kriminalnya ada. Itu kan pelayanan publik juga. Benar. Kalau Baik. begal banyak agai kawan-kawannya. Tolong dijenguk Kan kawan. Iya. Kawan-kawan gitu. Iya. Kita ngobrol ke Pak Wisnu nih. Pak Wisnu, dari penerimaan laporan yang diterima ini Dewe, apakah benar memang masyarakat masih lebih suka melapor secara langsung dibandingkan dengan nomor pengaduan sampai sekarang? Oke, saya bicara statistik lagi ya. Iya. Ternyata masyarakat yang datang langsung ke kantor ombudsman itu sekitar 180-an. Lebih banyak daripada dengan cara media yang lainnya, seperti bersurat dan sebagainya. Kita sempat tanyakan gitu ya, kenapa lebih nyaman ke sini? Padahal kadang ada yang dari daerah Muban, luar kota dan sebagainya. Ternyata mereka lebih nyaman ketika berhadapan langsung empat mata dengan petugas ombudsman. Seperti itu, mereka lebih nyaman datang langsung, melapor langsung seperti curhat itu. langsung ya. Karena memang kantornya ini nyaman, Susan. Iya. Mudah pula dijangkau, pinggir jalan bisa. Gratis pula. Benar Pak ya, tidak dipungut biaya sama Padahal sekali. kita sudah sampaikan, tidak harus datang langsung, bersurat via telepon bisa seperti itu. Cuman masyarakat tetap ingin datang langsung ke ombudsman. Karena ketidakpuasan tadi Pak, dilayani oleh mungkin unek-uneknya mau dikeluarkan semuanya gitu ya. Nah, sekalian curhat kali ya. Makanya bagian penerimaan verifikasi laporan sebagai apa ya, ujung pelayanan gitu ya. Terdepan menerima Tapi Pak ngadu ke soal rumah tangga katanya Pak Tidak baca. Kalau bisa boleh juga? jujur pernah ada yang melaporkan terkait rumah tangga. Inisialnya S bukan Pak? Inisial. berarti. Kan SM baca ya. Semua ya. Bisa selfie. Iya. Tapi memang secara kewenangan kita, tugas tupoksi kita terkait masalah pribadi dan sebagainya itu tidak masuk kewenangan kita. Kita sampaikan, tetap kita terima cerita, kita terima dan sebagainya, tapi kita sampaikan, kita arahkan ke ke psikologis, kepolisian atau ke mana seperti itu. Iya. Psikis mental health biasanya itu. Tahu nih emang dia kalau aja tuh Pak, pengalaman. Itu ya. Ini kalau untuk pengaduan dari instansi mana yang agak paling banyak lah kayak gitu selama tahun 2023 Pak. Oke, keseluruhan ya untuk kepolisian, BPN, Pemda, yang paling banyak itu dari Pemda. Pemda kan banyak gitu ya, karena dari level camat itu sudah masuk klasifikasi ininya Pemda seperti itu. Kemudian kepolisian juga termasuk laporan yang cukup lah gitu ya, cukup banyak. Cuma memang ada
ada penurunan terkait laporan kepolisian. Mungkin ada perubahan-perubahan juga dari sisi kepolisiannya. Ada koordinasi khusus mungkin yang dilakukan oleh Ombudsman sendiri? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Prana atau Pak Enrico untuk menangani kasus seperti instansi yang mungkin tidak bisa berkoordinasi dengan baik seperti itu. Oke, terkait kepolisian ya, kami secara Ombudsman RI pusat terpusat sudah melakukan MOU dengan kepolisian. Selain kepolisian, kami sudah MOU dengan Kementerian Pertanahan, dengan Bawaslu, dengan dengan berbagai instansi seperti itu. Tujuannya apa MOU? Apabila ada laporan masyarakat, percepatan penyelesaian laporan bisa maksimal seperti itu. Oke. Pada koordinasi ya berarti ya. Iya. Kalau ngomongin masalah pelayanan publik ini memang nggak ada habisnya ya Cak Susan ya. Apalagi di Palembang ini kita tahu masih banyak keluhan masyarakat mengenai premanisme lah di beberapa titik, khususnya di pengelolaan parkir di 16, lalu kemacetan dan juga fasilitas-fasilitas rusak kayak bukan cuma lampu jalan. Di trotoar itu kemarin kebanyakan manhole yang sudah bertahun-tahun baru ditutup lagi. Tapi itu pun belum galo-galo. Nah, kira-kira Cak Mano nih tanggapan dari Ombudsman, Kak Prana mungkin bisa jawab langkah konkret Ombudsman untuk memberantas hal-hal tersebut. Paling tidak ini sedikit berkurang lah. Ada tindakan yang diambil oleh dinas-dinas terkait untuk memastikan fasilitas publik ini bisa benar-benar maksimal. Ya. Pertama yang parkir ya di BKB atau Pasar 16, memang kami sempat mendengar ya, membaca juga. Tapi untuk langkah tindak lanjut memang belum pernah, karena masyarakat juga belum ada yang melapor langsung. Walaupun kami juga punya mekanisme juga untuk langsung tadi itu inisiatif sendiri. Tapi pilihan tahun ini itu belum ke sana. Yang di inisiatif tahun ini baru PPDB, kemudian lampu jalan tadi, lalu ada EKTP di Banyuasin. Nah, bisa saja itu nanti akan kita jadikan prioritas di 2024. Kemudian kami juga kemarin melihat Pak PJ Wali Kota sudah menangani langsung ada kejadian yang di BKB bus, ada 2 kali rasanya yang dipadam oleh preman, dan itu sudah kami pandang sudah ada tindak lanjut dari pemerintah kota. Tapi kalau memang perlu pendalaman tentu akan bisa menjadi laporan inisiatif Ombudsman kalau memang masyarakat tidak ada yang mau menyampaikan secara langsung. Kemudian terkait trotoar juga pernah menjadi bahasan kami di tim pemeriksaan untuk dijadikan inisiatif, tapi lagi-lagi pilihan karena mungkin keterbatasan jumlah orang. Kami diriksa itu hanya 7. Itu mengawal Sumsel dari gubernur sampai RT yang ada di Sumatera Selatan, pelayanan publik, belum BUMN-nya, BUMD-nya. Nah, ini mungkin alasan klise bisa saja dipandang seperti itu, tapi memang itulah adanya. Jadi pilihan-pilihan kemarin disampaikan oleh kepala perwakilan, karena kami kan semuanya koordinasi ke kepala perwakilan pemantauan. Untuk sekarang memang belum menjadi fokus pemeriksaan untuk yang tadi yang trotoar. Tapi mudah-mudahan di 2024 itu bisa masuk untuk dijadikan laporan inisiatif Ombudsman. Oke. Ada case laporan mengenai truk-truk jalan yang tidak patuh terhadap operasional jam. Ada nggak Pak laporan seperti itu? Karena kan saya daerah Kenten itu kan banyak truk-truk besar ya Pak ya, yang keluar masuk yang memang mereka odol ya, tidak patuh lah terhadap peraturan, yang harusnya keluar di jam 10 malam, jam 9, tapi mereka ada yang jam lepas maghrib mereka keluar dan sudah makan banyak korban juga. Nah itu pernah tidak ada pengaduan seperti itu dari Muslim? Boleh Pak Enrico. Biasanya Pak Wisnu dia yang terima laporan, ada nggak? Oke, kalau hal tersebut pernah ada konsultasi. Jadi berupa konsultasi, mengeluhkan ada truk-truk panjang mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Nah itu kita arahkan dulu, karena salah satu syarat melapor ke Ombudsman harus menyampaikan keberatan dulu ke instansi terkait seperti itu. Jadi kami arahkan untuk melaporkan terlebih dahulu ke instansi terkait, mungkin bisa ke LAJ atau instansi lainnya seperti itu. Kalau memang tidak tindak lanjut, baru bisa lapor ke Ombudsman. Oke, berarti itu salah satu syarat
yang memang juga harus diperhatikan sama pemirsa ya. Jadi pertama memang sebelum ke ombudsman mereka harus lapor langsung dulu ke instansi yang terkait. Jangan langsung kucu-kucu datang ke sini. Iya. Setelah kalau misalnya tidak ada tanggapan dari mereka, agak lambat pelayanannya baru. Kalau dari segi perbankan? Kalau dari perbankan itu udah cukup banyak juga yang masuk. Banyak masuk. Layanan keluhan seperti apa, Pak? Biasanya keluhan terkait sertifikat yang nasabah yang sudah pelunasan tapi lambat. Sertifikatnya lambat nggak keluar dan sebagainya. Oke. Ada juga lambat proses pengaduan karena scanning atau skimming dari perbankan yang lama, akhirnya melapornya ke ombudsman. Seperti Nah, itu. kayak sebenarnya yang lebih viral kemarin adalah banyak orang-orang yang kena hack di handphone yang APK ya, APK tiba-tiba dana di rekeningnya habis gara-gara ngeklik satu link di WhatsApp Messenger. Pernah juga itu Pak ngalamin? Oke, mungkin sama ya, hack ya. Jadi di tahun lalu ya, itu pernah juga masuk laporan sama rekeningnya di hack. Jadi berkali-kali rekeningnya ditarik 4 juta sekian. Dia sudah melaporkan ke bank terkait, ternyata bank itu lambat dalam proses penyelesaiannya, alasannya ke pusat dan sebagainya. Nah, jadi melapor ke ombudsman menindaklanjuti dan alhamdulillah proses itu menjadi cepat dan uang nasabah dikembalikan ke nasabahnya. Oh, dibalikin itu Pak ya? Iya. Ada ya? Oke, berarti nah ini kabar baik nih ya Cak Susan nih. Iya. Mungkin Mang Cek Bice yang ada di Sumsel ini dewe yang pasti ada beberapa ngalami nih ya di Kota Palembang dan juga kabupaten-kabupaten lain di mana salah ngeklik, khususnya pemegang Android nih ya. Nah itu tiba-tiba dana di rekening habis. Kalau memang pihak bank dan juga pihak terkait masih lambat dalam urusannya, boleh langsung lapor ke ombudsman. Bukan cuma datang langsung, mungkin yang di daerah-daerah, tapi juga bisa ke WhatsApp ya Pak ya? Betul nggak itu nomornya? 0811 970 3737. 9703737. Iya. Ini ke Pak Hendriko. Pak Hendriko kan sebagai pencegahan nih Pak. Ada tidak instansi selama tahun 2023 ini kita sudah kasih support atau kita sudah kasih edukasi seperti itu, tapi masih tetap mereka tidak mendengarkan seperti itu. Ya, di pencegahan itu ada namanya sebuah program penilaian. Jadi kami menilai bukan hanya pada instansi, itu langsung pemerintah daerah. Jadi dari 17 kabupaten kota, misalnya ada satu pemerintah kota yang dari setiap tahun itu masuk kepada zona kuning, kami sebut dengan traffic light. Merah, kuning, hijau. Oke. Nah, ini bakal panjang ini, mohon maaf. Oh iya. Tahan dulu, Pak Hendriko. Ini ada yang nggak lewat caknya ini. Iya, kita bakal balik lagi di segmen ketiga pastinya lebih seru mengenai pelayanan publik di Sumatera Selatan. Jangan kemana-mana, kami bakal balik lagi. Terima kasih Mang CBC masih bersama kami di Halo Palembang Live dari kantor Ombudsman Sumatera Selatan. Dan juga ini masih bersama dengan 3 narasumber kita, ada Pak Prana dan juga Pak Wisnu serta Pak Hendriko. Kita masih bahas mengenai pelayanan publik, tadi terputus sedikit, kita lanjut lagi ke Pak Hendriko. Ya, jadi kalau tadi kan soal penilaian ya, jadi setiap tahun dan itu sudah kami rilis soal penilaian itu. Dan tahun ini memang saya bacakan misalnya dari 17 kabupaten kota sudah dirilis juga di Desember tadi pertengahan. Itu untuk juara nilai tertinggi itu ada di pemerintah Kabupaten Musirawas. Wow. Kemudian disusul Oku Timur, nomor 2 Palembang untuk juara 3. Kemudian yang menyangkut soal pertanyaan tadi misalnya di antara 17 kabupaten kota itu ada 4 tahun ini ada kita ada 4 daerah ya yang masih berada di zona kuning. Itu pemerintah Kota Pagar Alam, kemudian Kabupaten Paklawang, Oku Selatan, dan Pali. Jadi untuk peringkat dari 1-17, pemerintah Kabupaten Pali yang berada di peringkat 17. Nah, bicara tentang pemerintah daerah tadi ada tidak misalnya sudah dinilai berapa kali masih berada di zona itu? Ada. Pemerintah Kota Pagar Alam itu sudah berapa kali kita nilai masih berada di zona kuning terus. Nah, kami tidak, padahal kita sudah ada pendampingan dan segala macam juga kan, koordinasi ya. Persoalannya juga sampai hari ini juga kalau bicara tentang anggaran, kenapa yang lain bisa?
Kan begitu juga. Kalau bicara tentang SDM, kenapa yang bisa? Ini adalah soal komitmen juga kepada pelaksana pelayanan publik mungkin. Jadi sudah kita dampingi, bahkan sudah kita treatment juga, masih pada menghasilkan pada penilaian itu. Jadi ini nanti penilaian ini, sertifikat dan penghargaannya akan kami sampaikan langsung. Oh ada ya, setiap tahunnya itu ya? Setiap tahun Pak? ada, kami sampaikan, biasanya kami kumpulkan untuk kami berikan penghargaan. Khusus Palembang, Palembang di tahun ini menurun. Oke, dari Jadi tahun kemarin? dari peringkat pertama sekarang jadi peringkat ketiga. Jadi ada semacam pergeseran juga. Dan memang penilaian kami ini tidak hanya melihat pada fasilitas saja. Kami melihat dari sisi SDM-nya sampai pada persepsi masyarakat. Jadi persepsi masyarakat itu menjadi nilai utama juga. Taruhlah kalau SDM-nya bagus, fasilitasnya bagus, tapi ternyata masyarakat masih menganggap ada pungli di sana. Masih ada pelayanan yang tidak baik, itu menjadikan penilaian juga. Nah, Palembang termasuk yang itu. Kalau Palembang kan mungkin Cek Susan sama Om Agai misalnya, Cek Agai sudah sering menerima melihat fasilitas kita luar biasa. Tapi ternyata tidak diimbangi juga dengan pelayanan publik misalnya, itu menjadi penilaian Ombudsman. Musirawas jadi peringkat pertama di tahun ini. Ya, tahun ini. Nah, itu dilihat dari apanya itu? Ya, dari 4 segmen tadi, SDM-nya, kemudian soal fasilitasnya, kemudian persepsi masyarakat terhadap pelayan publiknya, sampai pada sarana pengaduannya. Nah, kami lihat itu sudah mumpuni. Jadi Musirawas ini juga menarik. 3 tahun terakhir nilai beradanya ada di 12, 12. Jadi dia konsisten. Konsisten ya. Nah, Palembang malah 2021 di peringkat 14. 2022 melejit jadi pertama. Sekarang menjadi nomor 3. Nah, itu salah satunya fungsi dari adanya ombudsman yang ada di perwakilan Sumatera Selatan ini. Jadi bisa koreksi ya. Benar. Jadi memang memperhatikan yang namanya pelayanan publik ini. Betul. Jangan misalnya, maaf, nang apa deh? Nengok pakai baju bagus dikit dilayani lebih bagus kan? Beda. Kadang kan orang lihat seperti itu ya, Pak ya. Betul. Nah, ada taunya yang bercelana pendek, yang pakai baju kaos biasa, rupanya Ferrari rumah. Iya. Ada Ferrari. Iya, ada Ferrari, ada macam itu. Kalau Macik Agai ke Jingoan. Ayo, Macik Agai. Berapa? Saldonya berapa? Jangan di-spill di sini ya. Pinjaman online-nya berapa? Enggak boleh Macik Agai. Kira-kira itu. Jadi kalau bicara instansi mana ya itulah jawabannya. Nah, ini kan kita sebentar lagi menghadapi pemilu ya, Pak Prana, Pak Hendriko dan juga Pak Wisnu. Apa yang dilakukan atau dipersiapkan oleh Ombudsman sendiri? Nah, salah satunya mungkin Pak Hendriko untuk pencegahannya sendiri, langkahnya ke situ seperti apa? Pemilu ini kan kita mau melihat dulu di sudut mana Ombudsman bisa masuk. Karena memang pemilu itu ada Bawaslu sebenarnya. Mungkin nanti kita akan masuk kepada mengawasi yang mengawasi. Oh, jadi saling ngawas jadi? Ya, jadi Ombudsman nanti akan mengawasi teman-teman Bawaslu, KPU dalam menyelenggarakan pelayanan publik di pemiluan. Jadi misalnya soal surat-surat yang tidak sampai, itu kan bagian dari pelayanan publik juga. Jadi mungkin masuk kepada kajian itu. Jadi Banwaslu itu kita periksa juga. Bisa jadi nanti kita membuat posko juga. Nanti kolaborasi sama Pak Prana, nanti sama Pak Wisnu. Ya, boleh pendapatnya dari Pak Prana cak mana untuk ini? Pemilu, hadapi pemilu. Belum ada surat resmi ya. Kemarin baru kita mendengar informasi dari Ombudsman Pusat, itu sudah dibentuk tim ya. Untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Tapi mekanismenya seperti apa kami belum tahu ya. Termasuk juga dari kepala perwakilan juga belum ada instruksi. Tapi kalau memang ada laporan pasti kami tidak lanjut. Yang sudah gimana Pak? Kalau yang pemilu 2019 sebelumnya kira-kira apa peran Ombudsman di situ? Kalau tahun 2021 kalau nggak salah ya pernah ada laporan terkait kandidat yang diviralkan kondisi COVID pernah di rumah sakit, salah satu rumah sakit itu pernah kami tangani juga pernah. Ya. Kemudian yang ada berapa itu terkait seleksi anggota Bawaslu kabupaten kota itu ada juga berapa laporan. Nah, kalau sengketa pemilu tentu tidak, itu tugasnya MK ya. Kalau kami terkait pelayanan administrasi, pelayanan publiknya ya. Kalau Pak Wisnu sendiri untuk laporan dari masyarakat mengenai pemilu? Jadi kalau Ombudsman di 2023 khusus menghadapi pemilu, kita concern terkait pengawasan netralitas ASN.
gara-gara pemilu ikut campur dalam pemilu. Oke. Dikhawatirkan dengan ikut campur ASN, padahal sudah diatur di undang-undang tentang ASN bahwa tidak boleh ASN harus netral seperti itu. Khawatir akan mengganggu pelayanan publik seperti itu. Nah, jadi memang Ombudsman Pusat sudah bekerja sama dengan Bawaslu, KPU dan sebagainya dalam pengawasan pemilu ini seperti itu. Nah, untuk laporannya sendiri ketika ada permasalahan terkait pemilu, masyarakat akan diarahkan melaporkan ke Bawaslu. Nah, jika Bawaslu tidak menindaklanjuti aduan dari masyarakat, baru bisa melapor ke Ombudsman. Dan menjadi terlapornya adalah Bawaslunya, yang kita awasi adalah Bawaslunya. Seperti itu, Oke. Jadi tetap lah ya, kita harus lapor dulu instansinya terkait. Jadi saling ngawas ya. Supaya intinya kan tetap pelayanan publik ini maksimal kepada masyarakat. Pengawasan berlapis ya. Oke. Baik. Nah, Pak Visnu, sebenarnya dari penilaian yang dilakukan ini, kira-kira menurut Bapak sendiri ada nggak progres tiap tahunnya setelah dilakukan penilaian? Ini kabupaten-kabupaten yang bisa ada peningkatan lah dengan adanya penilaian dari Ombudsman ini sendiri. Peningkatan dari sisi apa nih? Dari sisi pelayanan publiknya. Jadi lebih mereka benar-benar melakukan evaluasi dan tahun depan ditemukan bahwa mereka ini naik seperti tadi contohnya Palembang yang dari 14 ke 1 ya, walaupun turun lagi. Berhasil lah seperti itu. Ada case yang bicara tentang penilaian pada aspek tadi yang Mang C. Agai bilang evaluasi tentu ya. Jadi penilaian ini kan jadi barometer sebenarnya. Kenapa ini kami lakukan setiap tahun, mudah-mudahan nanti ada penaikan dari sisi instansi itu. Tapi Cik Agai dan Cik Susan berpikirnya instansi yang kami nilai jangan seluruhnya. Ini hanya 6 instansi sebenarnya. Jadi tidak semua pelayanan kami lakukan penilaian. Baik. Terakhir ini waktunya sudah mepet ya, masih banyak sebenarnya. Sebenarnya pengen curhat aku nih di sini. Abis ini langsung lapor ya. Iya. Boleh terakhir himbauannya buat pemirsa, mungkin yang Cak Mano cara ngelapornya atau Cak Mano mungkin solusinya biar bisa selesai lah ya urusan. Jangan urusan rumah tangga ya. Boleh Pak Prana dulu untuk himbauannya sedikit. Dari saya yang paling penting bahwa pelayanan publik itu adalah milik kita bersama. Jadi siapapun kita pasti akan berhubungan dengan yang namanya pelayanan publik. Saat ini kita mungkin sebagai penyelenggara pelayanan publik, tapi di satu sisi nanti kita akan berurusan terhadap pelayanan publik itu sendiri. Pelayanan publik mulai dari lahir sampai kita berpulang lagi, itu tidak satu segmen pun lepas. Coba hitunglah sendiri, mau lahir anak, buat surat akte kelahiran, sampai kerja dan seterusnya, sampai meninggal dunia pun. Itu kalau di kota susah mencari pemakaman, markup harga tanah, perkuburan itu juga terjadi beberapa daerah, sehingga kontrol kita bersama menjadi penting. Ombudsman salah satunya saja, tapi kebersamaan itu yang lebih penting dari. Pak Visnu untuk himbauannya sebagai penerima laporan dari masyarakat. Baik, Ombudsman hadirkan oleh pemerintah nih untuk masyarakat dapat melapor ke Ombudsman. Jangan dipikir melapor ke Ombudsman akan sulit, akan mahal dan sebagainya. Ombudsman hanya cukup identitas, kronologis, dokumen pendukung, dan juga sudah menyampaikan keberatan ke instansi, itu sudah bisa melapor ke Ombudsman. Dan melapor ke Ombudsman itu gratis, tidak ada biaya apapun. Kami ada jargon bahwa melapor itu baik. Jadi bagi masyarakat jangan khawatir, jangan takut intimidasi, jangan takut melapor. Tujuan melapor itu tidak serta-merta tujuannya untuk mencari kesalahan, tapi juga untuk perbaikan seperti itu. Jadi harapan masyarakat, silakan lapor ke Ombudsman jika terjadi maladministrasi pelayanan publik. Yang terakhir Pak Hendriko untuk pencegahan dari maladministrasi. Seperti pada tupoksinya bicara tentang himbauan, ini saya lebih fokus kepada pelaksanaan pelayanan. Ombudsman berharap dan selalu berharap agar pelaksana pelayanan untuk selalu berubah, karena memang di era sekarang pelayanan publik itu tidak lagi menjadi seorang raja. Kita adalah sebagai pelayan, tentu Ombudsman selalu menghimbau jangan
bekerjalah baik-baik ya, dan sesuai dengan tupoksinya. Karena apa? Karena kalau tidak baik akan berhadapannya dengan ombudsman. Jadi kami sebagai ombudsman menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pengawasan itu, dan kami memang berdiri di atas tengah-tengah juga. Kalau memang dirasa pelaksana pelayanannya ternyata ada yang tidak sesuai prosedur, maka suka tidak suka akan berhadapan dengan lembaga negara pengawas pelayanan publik, yaitu Ombudsman dari Ombudsman Republik Indonesia. Demikian. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Enrico, Pak Wisnu dan juga Pak Prana. Mudah-mudahan masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan ini sadar akan lapor ya. Apa jargonnya tadi? Melapor adalah melapor itu baik. Ya, bukan cuma berani kotor ya, baik. Bukan. Iya. Iklan itu ya. Nah, Bang CBC itulah tadi obrolan kita dengan Ombudsman RI Sumatera Selatan terkait pelayanan publik. Mungkin yang miss dari segmen 1 bisa nonton KG di YouTube PAL TV, program PAL TV memang punya kita, ini bakal dihadirkan juga di sana. Jangan lupa terus nonton Halo Palembang setiap harinya jam 9 merapat sampai jam 10 karena ada banyak nih informasi dan juga inspirasi buat masyarakat Sumatera Selatan. Terima kasih Bang Cek Bice yang telah nonton, aku HGKND. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum.